Suara dari Dunia Lain, sebuah cerita pendek yang dibacakan oleh narator aroma mistis. Kita memasuki dunia seorang wanita bernama Alicia, seorang penulis muda yang baru saja mendapat kesempatan besar untuk menulis novel pertamanya yang berjudul Whispers from the Abyss. Selama bertahun-tahun, Alicia telah bekerja keras untuk mencapai mimpinya. Tetapi setelah kehilangan ibunya yang sangat dicintainya, Alicia merasa terhimpit oleh perasaan kesepian dan kehilangan yang mendalam. Kepergian ibunya meninggalkan celah besar dalam hidupnya, yang seolah menambah beban emosi yang selama ini ia simpan dalam karya-karyanya. Untuk melarikan diri dari perasaan itu, Alicia memutuskan untuk menulis di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Ia menemukan sebuah rumah sewa tua yang terletak di pinggir hutan, jauh dari kota. Rumah itu tampak seperti tempat yang sempurna, terisolasi dan tenang. Tempat ideal bagi seorang penulis yang ingin fokus menulis. Dengan niat untuk menyelesaikan novelnya, ia segera menyewa rumah itu tanpa ragu. Namun, sejak malam pertama, ada hal aneh yang terjadi. Saat ia duduk menulis di ruang tamu, sebuah suara lembut terdengar dari belakang, suara yang terdengar seperti bisikan. Suara itu semakin jelas, seakan berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Alicia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi, atau mungkin suara angin yang masuk melalui celah jendela. Tapi suara itu tidak berhenti. Malam demi malam, suara itu semakin menjadi-jadi, dan Alicia mulai merasa terjaga setiap malam. Suara itu tidak hanya datang dari satu arah, tetapi terdengar seperti datang dari berbagai sudut rumah, dari dinding, dari lantai atas, dan terkadang dari bawah lantai tempat Alicia tidur. Pada awalnya, Alicia berusaha mencari alasan logis, seperti menganggap itu sebagai suara rumah tua yang berderak atau mungkin tetangga yang mengganggu. Namun, pada suatu malam saat ia mencoba untuk tidur, suara itu kembali. Tidak hanya bisikan, kali ini terdengar seperti langkah kaki yang berat, sangat dekat dengan kamarnya. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Ketika ia keluar dari kamar untuk memeriksa, ia mendapati bahwa tidak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong, sunyi, namun ada satu hal yang membuat Alicia takut. Di ujung tangga terdapat lukisan tua yang menggambarkan seorang wanita dalam gaun putih yang tampaknya mengamati Alicia dari kejauhan. Lukisan itu tampak sangat nyata dengan mata wanita dalam lukisan yang seperti mengikuti setiap gerak Alicia. Alicia merasa tertekan dan rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Dengan perasaan cemas yang semakin dalam, Alicia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang rumah itu. Ia pergi ke kota terdekat untuk bertanya kepada penduduk setempat mengenai sejarah rumah tersebut. Setelah bertanya kepada beberapa orang, Alicia mendapati bahwa rumah itu dulunya adalah milik seorang wanita bernama Edith Blackwell, seorang wanita muda yang ditemukan meninggal secara misterius di rumah itu beberapa puluh tahun lalu. Edith Blackwell dikenal sebagai seorang penulis yang pernah menulis buku yang sangat terkenal pada masanya. Namun, selama beberapa bulan terakhir hidupnya, Edith dilaporkan mulai berbicara sendiri, menulis hal-hal yang tidak bisa dipahami, dan seringkali terlihat dalam keadaan bingung. Konon, Edith mengklaim bahwa ia mendengar suara-suara yang berasal dari kedalaman dunia lain, suara yang memanggilnya untuk menulis sesuatu yang sangat mengerikan. Alicia merasa cemas, tetapi rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutannya. Dia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia mengunjungi perpustakaan lokal dan menemukan salinan buku yang ditulis oleh Edith. Buku itu penuh dengan kalimat yang tidak lengkap dan penuh dengan simbol-simbol yang tampak seperti tulisan dari dunia lain. Alicia tidak dapat memahami isinya, tetapi satu kalimat muncul berulang-ulang. Jangan biarkan mereka datang. Kalimat itu terus menghantui Alicia.
Namun saat ia membuka halaman terakhir buku itu, ia menemukan sebuah catatan yang ditulis tangan oleh Edith, yang mengatakan bahwa dia merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa ia pahami, dan bahwa suara-suara yang ia dengar adalah panggilan dari kedalaman yang lebih gelap. Alicia merasa ada keterkaitan yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dan Edith, meskipun keduanya tidak pernah saling mengenal. Malam itu, Alicia merasa semakin terperangkap dalam ketegangan. Suara-suara semakin keras, dan kali ini, suara itu bukan hanya bisikan. Suara itu terdengar seperti teriakan-teriakan yang penuh amarah dan ketakutan. Alicia memutuskan untuk menghadapinya, untuk akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Saat ia menelusuri rumah itu pada malam hari, ia menemukan pintu rahasia di bawah tangga, tersembunyi oleh tumpukan barang-barang lama. Dengan hati berdegup kencang, Alicia membuka pintu itu, mengungkapkan sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Dalam ruangan itu terdapat meja kayu yang dilapisi kertas-kertas tua dan tinta yang mulai pudar. Di sana, Alicia menemukan catatan terakhir milik Edith yang menjelaskan tentang ritual yang pernah dilakukan oleh penulis itu. Ritual itu, yang terinspirasi oleh buku kuno yang ditemukan oleh Edith, bertujuan untuk membuka portal ke dunia lain. Namun, portal itu tidak hanya membawa makhluk dari dunia lain, tetapi juga membawa kutukan yang menghancurkan segala yang dekat dengan orang yang mencoba membuka pintu tersebut. Edith, yang merasa bersalah, mencoba untuk menghentikan ritual tersebut, tetapi sudah terlambat. Ia terjebak dalam dunia antara hidup dan mati, dan suaranya menjadi peringatan bagi siapapun yang mengganggu kedamaian tersebut. Alicia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia, tanpa sengaja, telah menghidupkan kembali ritual tersebut dengan tinggal di rumah yang sama, membaca buku yang sama, dan akhirnya membuka portal yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Alicia terperangkap dalam kutukan yang sama, dan sekarang suara-suara yang mengikutinya adalah panggilan dari makhluk yang telah menunggu bertahun-tahun untuk datang. Saat Alicia mencoba untuk melarikan diri, pintu rumah itu tertutup dengan sendirinya dan lampu padam. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, Alicia mendengar suara berat yang semakin mendekat. Ia tahu sudah terlambat untuk pergi. Sesuatu dari dunia lain telah datang untuk menuntut pengorbanan. Pada akhirnya, Alicia menyadari bahwa suara itu bukanlah kutukan semata, melainkan makhluk yang terlahir dari rasa kesepian dan penyesalan. Makhluk itu adalah manifestasi dari rasa bersalah Edith yang terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak terputus. Ketika Alicia menyerah pada kegelapan, suara itu berhenti, dan segala sesuatu menjadi sunyi, mengarah pada akhir yang penuh misteri.